Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lutfiani dari kelas 2D4 LMP dengan NRP 23216053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sensors Handbook Chapter 4-12 mata kuliah Teknik Kontrol Industri dengan dosen pengampu Bapak Syed Judwidyan Nugraha SST MT. Yang pertama ada limit switch. Limit switch adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang mempunyai tuas aktuator sebagai pengubah posisi kontak terminal dari normally open atau NO ke normally close, atau sebaliknya dari normally close ke open. Posisi kontak akan berubah ketika tuas aktuator tersebut terdorong atau tertekan oleh objek baik dari samping kiri ataupun kanan. Terlihat pada gambar di samping bahwa pada dasarnya limit switch ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu satu, aktuator, merupakan bagian yang bergerak di mana digunakan untuk mengendalikan kontak saklar terbuka atau tertutup. Kedua, ada kontak saklar yang merupakan bagian digunakan untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik. Limit switch ini paling umum digunakan pada sistem otomasi industri, di mana digunakan untuk menghitung jumlah benda melewati konveyor. Kemudian aplikasi dari limit switch. Limit switch biasa digunakan pada aplikasi seperti 1. Pintu gerbang otomatis, di mana limit switch berguna untuk mematikan motor listrik sebelum pintu gerbang itu menabrak pagar pembatas saat membuka atau menutup. Kedua, pada pintu panel listrik sebagai saklar otomatis, apabila pintu panel dibuka, maka lampu akan nyala untuk penerangan, seperti pada kulkas. Ketiga, pada hoist sebagai pembatas pengangkatan barang. Keempat, pada tutup atau cover mesin sebagai safety apabila cover dibuka, maka mesin akan mati. Kelima, pada sistem transfer seperti pada troli dan konveyor sebagai pembatas maju dan mundurnya, atau forward reverse. Keenam, pada sistem kontrol mesin sebagai sensor untuk mengetahui posisi up atau down. Jenis aktuator dari limit switch. Umumnya, aktuator pada limit switch menggunakan tipe plunger. Tetapi masih banyak lagi jenis-jenis lain dari aktuator. Yang pertama ada tuas putar penggerak roll, kedua tuas putar yang disetel dengan aktuator roll, ketiga aktuator batang. Keempat ada wobble stick aktuator, kelima aktuator plunger, 6 plunger dengan roller aktuator. Kedua, inductive proximity sensors. Inductive proximity sensors ini biasanya disebut dengan sensor jarak. Sensor jarak adalah sensor elektronik yang mampu mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa ada sentuhan fisik. Dapat juga dikatakan bahwa sensor proximity adalah perangkat yang dapat mengubah informasi tentang gerakan atau keberadaan objek menjadi sinyal listrik. Lalu, bagaimana cara kerja dari inductive proximity sensor? Yang pertama, untuk melakukan deteksi pergerakan objek di sekitarnya. Ternyata proximity sensor memanfaatkan adanya radiasi elektromagnetik atau medan elektromagnetik. Dua, jadi saat terdapat benda atau objek mendekati sensor, maka akan tercipta sebuah sinyal. Benda atau objek tersebut bisa bersifat logam maupun non-logam. Lalu kemudian signal tersebut akan dihubungkan dengan berbagai sistem otomatisasi. Ketiga, sensor proximity terdiri dari device electronic solid state yang tampilannya dalam kondisi terbungkus. Dengan keadaan terbungkus, maka akan melindungi perangkat tersebut dari getaran, korosif, ataupun cairan dan kimiawi yang berlebihan. Keempat, dalam proses kerjanya, sensor gerak ini dapat diandalkan. Selain nilai akuratnya yang tinggi, sensor tersebut juga dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang sangat kecil sekalipun. Pada cara kerja pertama, untuk mendapatkan medan elektromagnetik dengan frekuensi tinggi, pada umumnya sensor kedekatan induktif diproduksi dari koil atau inti ferit. Karena hal tersebut pula, sensor ini sering digunakan untuk mendeteksi logam dalam mesin. Contoh pengaplikasian lainnya yaitu digunakan sebagai perangkat otomasi. Dari inductive proximity sensor ini terdapat berbagai macam ukuran dan bentuk dari barel kecil 3 mm hingga badan silinder 30 mm dan biasanya berbentuk persegi panjang. Untuk jarak deteksi kerjanya mulai dari 3 mm, 4 mm, 5 mm,
6,5 mm, 8 mm, 12 mm, 18 mm, dan 30 mm. Lalu ada flash sensor dan non-flash sensor. Sensor flash dan non-flash juga disebut sebagai embeddable dan non-embeddable. Istilah ini mengacu pada paparan penginderaan wajah. Sensor non-flash memungkinkan jarak penginderaan yang lebih jauh, tetapi permukaan sensor harus menonjol dari substrat pemasangan. Sensor pembilasan dapat dipasang rata pada tubuh sensor. Jenis keluaran output inductive proximity sensor. Jenis keluaran yang diperlukan untuk inductive proximity sensor ditentukan yaitu NPN, PNP atau analog. Sebagian besar input PLC akan menerima tipe output NPN atau PNP. Jika menghubungkan ke relay solid state, output PNP diperlukan. Kebutuhan output analog ditentukan oleh aplikasi. Sensor dengan output analog menghasilkan sinyal yang kira-kira sebanding dengan jarak target. Apakah memerlukan output diskrit 2, 3, atau 4 kawat? Ini mungkin ditentukan oleh perangkat yang akan dihubungkan dengan sensor atau mungkin juga sebagai pilihan pribadi. Untuk 2 kawat ini akan bekerja dengan perangkat sumber. Hanya 2 kabel untuk terminal, kemudian arus bocor lebih tinggi. 3 kawat, variasi paling populer, akrab bagi sebagian besar pengguna, dan harus memilih antara output NPN dan PNP. 4 kawat memungkinkan fleksibilitas konfigurasi dalam satu perangkat. Kedua, mungkin memiliki pilihan NPN atau PNP atau pilihan NO atau NC, dan memungkinkan pengguna untuk menyimpan satu bagian untuk berbagai aplikasi. Ketiga, ada magnetic proximity sensor. Magnetic proximity sensor yaitu memakai magnet permanen sebagai pemancar medan magnet. Objek yang mendekat akan memantulkan medan magnet ke keping berikutnya. Dengan prinsip kerja, prinsip operasi sensor magnetik menggunakan teknologi GMR atau Giant Magnetoresistive Effect. Sel pengukur terdiri dari resistor dengan beberapa lapisan ferromagnetik dan non-magnetik yang sangat halus. 2 dari resistor GMR ini digunakan untuk membentuk serangkaian jembatan Wheatstone konvensional yang menghasilkan sinyal besar yang sebanding dengan medan magnet ketika ada medan magnet. Nilai ambang batas ditentukan dan sinyal keluaran dialihkan melalui komparator. Lalu kriteria pemilihan sensor jarak magnetik. Yang pertama, jarak penginderaan, di mana jarak magnetik dan berada dalam kisaran 60-70 mm. Kedua, jenis sambungannya yaitu NPN dan PNP, serta NO atau NC. Ketiga, ukuran atau bentuk. Ukurannya mulai dari 8, 12, dan 18 mm, bentuknya bulat serta gaya persegi panjang. Keempat, peringkat perlindungan. Peringkat perlindungan lingkungan berkisar dari IP65 hingga IP69K. Keempat, capacitive proximity sensor. Sensor jarak kapasitif bekerja mirip dengan sensor jarak induktif, di mana mereka mendeteksi objek di dekat wajah penginderaan. Sensor proximity kapasitif ini bisa melakukan deteksi menggunakan dieelektrik dengan kapasitas rendah, misalnya saja untuk mendeteksi adanya objek berbahan plastik, kaca, atau bahkan bahan dieelektrik yang berupa cairan sekalipun. Bisa juga mendeteksi benda-benda tersebut melalui bahan isolasi seperti kertas, kayu, atau plastik. Dan spesifikasi capacitive proximity sensor. Yang pertama ada jarak penginderaan, di mana berkisar 6 mm untuk putaran kecil 12 mm, sensor flash hingga jarak 40 mm untuk sensor putaran 30 mm. Kedua, ukuran atau bentuk. Capacitive proximity sensor ini hadir dalam ukuran bulat 12, 18, dan 30 mm serta faktor bentuk persegi panjang. Kelima, ultrasonic proximity sensor. Ultrasonic proximity sensor adalah sensor kedekatan ultrasonik yang memiliki sistem operasi yang menyerupai sonar atau radar, yaitu dengan menghasilkan gelombang yang berupa gema, lalu kemudian akan dipantulkan ketika ada objek yang mendekatinya.
Sinar ultrasonik dipantulkan dengan baik oleh hampir semua bahan, seperti logam, kayu, plastik, kaca, cairan, dan lain-lain, dan tidak terpengaruh oleh benda berwarna, transparan, atau mengkilap. Kriterianya yaitu ukuran dan bentuk hadir dalam ukuran bulat 18 mm dan 30 mm serta berbentuk persegi panjang. Untuk penginderaan jaraknya 40 hingga 350 mm dari permukaan penginderaan, di mana pita mati sebanding dengan jarak penginderaan maksimum. 6. Photoelectric sensor. Sensor fotolistrik menggunakan cahaya untuk mendeteksi keberadaan suatu objek atau jaraknya dari sensor. Konsepnya sederhana dan melibatkan sumber cahaya, pemancar dan penerima yang digabungkan untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya dari perangkat yang diaktifkan cahaya atau gelap. Sensor dengan jenis fotolistrik ini memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulannya yakni dari segi jarak sensor yang mampu mendeteksi objek jauh sekalipun. Dan prinsip kerja photoelectric sensor. Yang pertama, transmitter diberi tegangan masukan sekitar 200 volt. Maka komponen utama dari transmitter yaitu incandescent lamp akan memancarkan cahaya dengan energi foton dan panjang gelombang tertentu. Kemudian lensa akan memfokuskan cahaya tersebut sehingga arah cahaya sentris terhadap receiver. Bila arah cahaya tersebut belum sentris terhadap receiver, maka dengan mounting bracket operator akan menggerakkan ke kanan ke kiri atau atas bawah guna mencari posisi sentris. Transmitter lensa objek sinyal cahaya lensa receiver 2. Kedua, ketika benda tidak ada pada daerah pendeteksian, maka cahaya yang berasal dari transmitter akan diteruskan ke bagian receiver. Dan terlebih dahulu cahaya akan mengenai lensa yang akan membuat cahaya fokus pada arah sensor yaitu dioda foto. Demikian sebaliknya, ketika benda tidak ada pada daerah pendeteksian, maka cahaya tidak akan sampai pada receiver. Untuk kriterianya yaitu sensor fotoelektrik tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, dari bulat 5 mm hingga 18 mm. Bentuknya persegi panjang dan lebih besar. Selain ukuran sensor, Anda perlu menentukan apakah Anda dapat memasang di 2 titik atau jika Anda hanya dapat memasang di 1 titik atau yang memaksa Anda masuk ke sensor gaya device. Sebagian besar sensor fotolistrik tersedia dalam IP67 dengan beberapa sensor tersedia dalam IP69K. Photoelectric sensor dengan tipe MC005 memiliki sensing range 3-80 cm, sensing objek yaitu translucency opaque. Kemudian supply voltage dan current yaitu DC 5 volt dan 100 mA. Output operasinya adalah normally open. Untuk outputnya DC3 wire system yaitu atau NPN dengan diameter 18 mm dan panjang 45 mm. Ketujuh, ada specialty sensor, di mana ada sensor laser, sensor fiber optik, sensor port, dan sensor area. Pertama yaitu specialty sensor. Selain sensor fotoelektrik, ada beberapa sensor khusus lainnya yang menggunakan teknologi yang mirip dengan sensor fotoelektrik untuk mendeteksi suatu objek. Beberapa jenis sensor khusus yang disebutkan dalam bab ini adalah sensor laser, sensor serat optik, sensor dan sensor area. Semua sensor ini menggunakan teknologi fotoelektrik dari beberapa jenis untuk mendeteksi objek. Pertama yaitu laser sensor. Menggunakan sinar laser yang sangat terfokus untuk mendeteksi objek atau mengukur jarak dan dapat mengembalikan nilai terukur terlepas dari cahaya sekitar atau material, warna, atau pencerahan objek. Sensor laser dapat mendeteksi objek dengan jarak mulai dari 3 meter hingga 100 meter. Kedua ada fiber optic sensors, jenis khusus dari sensor fotoelektrik di mana cahaya yang digunakan untuk deteksi objek, baik mengirim dan menerima, melewati dari kepala sensor melalui kabel serat. Karena cahaya dipisahkan dari kepala sensor, sensor serat optik bekerja dengan baik di tempat yang sempit dan dalam aplikasi dengan tingkat kebisingan listrik yang tinggi. Ketiga, ada sensor Fock. Fock adalah jenis sensor fotolistrik true beam yang sangat terspesialisasi
pemancar dan penerima terintegrasi ke dalam wadah yang sama. Kedua, komponen diatur secara tetap di kedua sisi, perlengkapan bentuk garpu. Slot penginderaan pada sensor ini agak kecil, mulai dari 5 hingga 220 mm. Keempat, ada sensor area. Sensor area adalah sensor fotoelektrik yang memiliki multisinar. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi objek dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda ketika objek tersebut melewati daerah jangkauan dari sensor ini. Ukuran tinggi objek yang dapat dideteksi sensor ini berkisar dari 1,5 mm hingga 10 mm. Output dari sensor ini dapat berupa diskrit atau analog. Kedelapan, ada analog output. Analog output adalah sensor-sensor yang memiliki output diskrit. Outputnya hanyalah on atau off, true atau false. Singkatnya, output diskrit hanya memberi penjelasan apakah terdapat objek atau tidak. Dan jenis sinyal output. Jenis sinyal analog yang paling umum digunakan dalam industri adalah sinyal DC tegangan rendah atau loop arus miliampere. Rentang tegangan analog yang umum adalah 0 sampai 10 volt DC, 0 sampai 5 volt DC, 1 sampai 5 volt DC atau kurang lebih 10 volt DC. Dengan yang paling umum adalah 0 sampai 10 volt DC. Untuk loop arus miliampere analog dapat berupa 0 sampai 20 miliampere, 4 sampai 20 miliampere atau kurang lebih 20 miliampere dengan 4 sampai 20 miliampere yang paling umum digunakan. Beberapa sensor yang dapat memberikan output analog adalah sensor proximity induktif, ultrasonik, sensor laser, dan sensor area. Jenis sensor yang mendukung output analog yaitu pertama sensor ultrasonik yang memiliki output analog memberikan rentang pengukuran jarak yang jauh lebih panjang daripada sensor jarak induktif. Kedua, sensor laser yang menyertakan output analog memiliki fleksibilitas konfigurasi yang sangat baik dengan memungkinkan pemilihan skala output berdasarkan rentang penginderaan aplikasi, inversi sinyal, dan output diskrit opsional. Sensor laser memungkinkan Anda mengukur jarak suatu objek hingga jarak 100 meter. Ketiga, beberapa sensor area canggih menyertakan output analog juga. Dengan sensor area, sinyal output analog sebanding dengan jumlah balok yang diblokir. Semakin tinggi sinyal output, semakin banyak balok yang diblokir. 9. Kesimpulan. Dari semua tipe-tipe sensor yang sudah dipaparkan sebelumnya, tiap tipe sensor memiliki ukuran, bentuk, jarak penginderaan, jenis sambungan, dan peringkat perlindungan yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi kinerja dan keandalan sensor itu sendiri. Sehingga apabila ingin menggunakan sebuah sensor, maka pilih sesuai dengan kebutuhannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.